Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang memudahkan kita kembali bertemu di majelis yang mulia ini dalam rangka mensyukuri nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memaksimalkan fungsi diciptakannya diri kita lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diisi dengan sebaik-baik kebaikan, yaitu ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk senantiasa mengadakan atau menghadiri majelis ilmu untuk mengkaji petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab perbaikan bagi diri kita lahir dan batin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang ini kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian kita membahas ilmu yang paling agung di dalam Islam, yang paling mulia secara mutlak, yaitu ilmu tentang mengenal Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, Fiqhul Asma'il Husna, memahami Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Kitab yang ditulis oleh guru kita, syekh kita, Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafidhahumallahu taala. Alhamdulillah, pembahasan dari kitab ini telah kita baca banyak keutamaan dan kemuliaan ilmu yang agung ini. Dan sekarang kita akan memasuki pembahasan masih seputar penjelasan keutamaan dan kemuliaannya di bagian yang ketiga. Ats-tsalits, fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Keutamaan memahami, mempelajari ilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Keutamaannya demikian luas, makanya sampai dibuat 3 pembahasan oleh Syekh Abdul Razzaq, penulis kitab ini, karena memang penjelasan tentang tinggi dan kemahaindahan dan kemahatinggian sifat-sifat Allah itu terlalu banyak seginya, sehingga perlu dijelaskan dengan panjang lebar, dijabarkan. Itu pun belum bisa mewakili kemahaindahan yang sesungguhnya yang terdapat pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita bayangkan saja kalau Rasulullah SAW dalam doa yang pernah kita nukilkan beberapa kali dalam Sahih Muslim, kalau Rasulullah SAW hamba yang paling sempurna imannya, yang paling mengenal Rabbnya, beliau saja mengatakan, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu membatasi sanjungan bagimu, pujian untukmu. Engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Ya, ini hamba yang paling mengenal Allah saja mengatakan, saya tidak mampu membatasi pujian yang pantas bagimu.
Jadi kita memuji Allah dengan lisan kita, merenungkan kebesaran Allah dengan hati kita, kemudian mengamalkan amal kebaikan sebagai wujud kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun belum bisa mewakili kemahasempurnaan dan kemahatinggian yang pantas bagi kebesaran dan keagungan Allah. Makanya kita ketahui disebutkan di dalam Al-Qur'an, Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, dalam surat Al-Kahfi. Katakanlah wahai Rasulullah, seandainya lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Di dalam ayat lain disebutkan nanti ditambah lagi dengan 7 lautan untuk menjadi tinta semua, untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, menuliskan pujian-pujian yang pantas bagi kebesaran dan keagungan Allah, maka niscaya lautan itu sebagai tinta akan habis sebelum bisa ditunaikan pujian yang pantas bagi keagungan dan kebesarannya. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun setelah itu kita datangkan lagi lautan yang seperti itu untuk menjadi tinta, maka lisan manusia tidak akan mampu mengungkapkan pujian yang pantas bagi keagungan dan kebesarannya. Makanya kita bersyukur kita bisa mempelajari ilmu yang agung ini. Paling tidak kita bisa mengenal kebesaran dan keagungannya sebagaimana yang Allah jelaskan, yang Allah Subhanahu wa taala perkenalkan dirinya kepada kita dengan pujian dan sanjungan tersebut. Oleh karena itulah ini merupakan nikmat besar yang harusnya kita jaga dan kita syukuri sebaik-baiknya dalam diri kita. Taib, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi di pembahasan yang ketiga tentang fadlul ilmi, keutamaan dan kemuliaan ilmu, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini metode yang disebutkan atau disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di dalam penulisan kitab ini. Beliau memberikan di bagian muqaddimah itu beberapa pembahasan yang sangat panjang, bisa sampai hampir setengah dari kitab ini. Hal ini dikarenakan nanti ketika kita memasuki pembahasan rinci perenungan untuk setiap nama-nama Allah yang maha indah, ya, di situ beliau akan langsung menjelaskan penjelasan makna, penjabarannya, kemudian faedahnya terhadap keimanan. Yang ini tentu kaidah-kaidahnya diambil dari apa yang beliau jelaskan sebelumnya di bagian pengantar atau muqaddimah kitab ini. Oleh karena itulah kita lihat kenapa penjelasan tentang muqaddimah keutamaannya saja sampai 3 bab. Nanti ada beberapa lagi faedah-faedah yang lain yang ini jelas merupakan pengantar dan sebab yang memudahkan kita untuk memahami tingginya kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Makanya kita bersabar mempelajarinya, kita bersabar membacanya dan berusaha memahaminya. Tidak ada yang sia-sia, karena ilmu ini adalah ilmu yang paling agung secara mutlak. Inilah ilmu yang bermanfaat pada zatnya. Setiap kita membaca, setiap kita merenungkannya, berusaha memahaminya, maka bernilai pahala yang paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita baca keterangan beliau. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala berkata, Innal ilma bi asma'illahi wa sifatihi ilmun mubarakun kathirul awaidi
ghazirul fawaidi wa mutanawwi'uth thimari wal athari. Sesungguhnya ilmu atau pengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah ilmu yang penuh berkah, sangat banyak manfaatnya, sangat berlimpah faidahnya, sekaligus bermacam-macam buah dan dampak positif yang akan kita rasakan dengan mempelajari ilmu ini. Ya, ini bagaimana tidak dikatakan banyak faedahnya? Bisa dikatakan semua kesimpulan perbaikan urusan agama kembali kepada ilmu ini. Tidak ada satupun yang luput, ya, dari semua unsur-unsur iman kembalinya kepada manfaat mempelajari ilmu ini. Jadi semua permasalahan agama, antum mau bahas masalah apa? Masalah ikhlas, masalah cinta kepada Allah, takut dan berharap, masalah khusyuk, bertawakal dengan benar, ridho kepada Allah sebagai Rabb. Semua permasalahan dalam agama, tidak ada satupun yang luput dari ketergantungannya atau keterkaitannya dengan ilmu yang agung ini. Bahkan ilmu ini merupakan pintu utama untuk bisa memperbaiki semua unsur-unsur keimanan kita. Ini sebagiannya sudah kita baca keterangan dari dari Syekh Abdul Razak, dari nukilan-nukilan yang beliau sampaikan, dan nanti akan banyak nukilan-nukilan lain yang semakin memperjelas keutamaannya. Wa yatajalla lana fadlu hadzal ilmi wa azimu naf'ihi min khilali umurin adidatin ahammuha mayali. Dan akan semakin jelas bagi kita keutamaan ilmu ini serta agungnya manfaatnya, besarnya manfaatnya dari beberapa perkara, ya, beberapa sebab yang akan disebutkan. Yang paling penting diantaranya sebagai berikut. Di sini akan disebutkan dalam bentuk poin-poin. Setiap poin itu sudah cukup menunjukkan keutamaan yang besar yang menjadikan setiap orang yang beriman pasti berlomba-lomba untuk mengejarnya. Awalan, yang pertama, anna hadzal ilma asyraful ulumi wa afdaluha wa a'laha makanatan wa arfa'uha manzilatan wa syaraful ilmi min syarafi ma'lumihi wala asyrafa wa afdala minal ilmi billahi wa asma'ihi wa sifatihi al-waridati fi kitabihil aziz wa sunnati rasulihil karim sallallahu alaihi wasallam. Walidha fa innal ishtighala bihi wal inayata bifahmihi ishtighalun bi ashrafi matlubin wa ajalli maqsud. Yang pertama, ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia, pengetahuan yang paling utama dan paling tinggi kedudukannya, paling mulia derajatnya. Karena ini sudah pernah kita lewati pembahasannya, kemuliaan ilmu itu tergantung dari kemuliaan objek yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Allah yang maha mulia, tidak ada satupun yang melebihi kemuliaannya. Berarti ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia, karena yang dibahas adalah zat yang maha mulia, yang paling mulia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang lebih mulia, yang lebih afdal dibandingkan ilmu tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, kitabullah yang mulia, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itulah menyibukkan diri dengan ilmu ini, memberikan perhatian untuk memahaminya adalah kesibukan dengan
tuntutan yang paling mulia dan tujuan yang paling tinggi. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, dari pertama kita belajar kitab ini, mukaddimahnya yang saya jelaskan, terus kita baca, selalu kita hanya berputar-putar pada perkataan yang paling tinggi, yang paling mulia, paling agung, iya kan? Karena memang demikian keadaannya. Sementara mungkin ya saya memahami juga, setiap kita pasti bertanya, apa wujudnya yang paling mulia ini? Apa dampak yang bisa kita rasakan dalam hati kita? Karena buku ini kita baca belum selesai-selesai juga. Kalaupun nanti sudah selesai kita baca, belum tentu nempel juga di pikiran kita, di hati kita. Ini permasalahan. Jadi siapa yang mau disalahkan? Ya. Jadi permasalahannya, saya sudah pernah terangkan di pertemuan kita yang lalu. Sebenarnya saat ini kita sudah bisa mempraktekannya, kalau kita ada kemauan. Setelah kita mengetahui ini kan ilmu yang paling mulia, yang paling agung, yang paling tinggi. Paling tidak beberapa di antara kaidahnya sudah kita bahas. Sudah kita jelaskan juga dalam pemaparan yang saya sampaikan. Antum juga rata-rata punya bukunya. Coba sedikit dibuka-buka. Satu nama Allah Subhanahu wa taala, contohnya nama Allah misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim, kita buka, kita baca sedikit bagaimana Syekh Abdul Razak menjelaskannya. Dan bagaimana pengaruh ilmu ini ketika kita sentuhkan ke hati kita. Ingat, ilmu seperti ini memberikan kita pengetahuan ya, yang umum tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nanti pengetahuan ini kita akan praktekkan dengan sempurna waktu kita membaca Al-Quran, waktu kita berzikir kepada Allah, waktu kita berdoa misalnya. Memang ya, yang namanya pengetahuan ketika kita dengarkan, kita bahas di majelis ilmu misalnya, ini memberikan kepada kita tentang gambaran umum. Begini cara memperbaiki diri, inilah cara meraih kemuliaan yang paling tinggi. Agar Anda bisa khusyuk, begini caranya. Setelah itu perlu ada usaha dari diri kita. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai praktekkan. Kita mulai mengisi hati kita dengan kebaikan ini. Karena tentu saja syaitan tidak akan tinggal diam. Apalagi ini ilmu yang paling tinggi. Pasti upayanya untuk menghalangi manusia dari kebaikan yang paling tinggi ini juga paling besar. Makanya bersabar dan memulai untuk mempraktekkan ilmu yang agung ini. Saya katakan kemarin ya, kita mungkin sudah lama belajar, lama mengikuti kajian, tapi belum tentu metode yang kita tempuh selama ini benar untuk perbaikan bagi diri kita. Selama ini kita hanya merasa cukup dengan apa yang kita amalkan secara lahir, perbanyak kuantitas, target ini dan itu, tapi target untuk menyentuhkan ilmu dengan hati kita, menjadikan sebab untuk menumbuhkan iman di hati kita, ini yang jarang atau kurang kita berikan perhatian padanya. Jadilah ilmu tersebut hanya sebatas pada teori saja. Cerita tentang orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, orang yang merasakan manisnya iman, itu cuma ada di kisah-kisah sejarah saja. Hanya para sahabat yang merasakannya, para tabi'in yang mempraktekannya. Adapun kita jauh dari mereka. Kenapa? Sudah kita pahami teorinya, prakteknya yang belum kita maksimalkan. Sekarang kan kita semua sepakat, Al-Quran yang mereka baca adalah Al-Quran yang kita baca sekarang. Sebagaimana petunjuk Al-Quran yang sempurna mereka bisa dapatkan, kenapa petunjuk Al-Quran yang sempurna tidak kita dapatkan? Padahal sama-sama baca. Ya, bedanya mereka merenungkan, kita tidak merenungkan, tidak ada tadabbur. Bedanya mereka belajarnya benar-benar untuk perbaikan lahir dan batin. Kalau kita hanya kebanyakan mentargetkan kuantitas atau jumlah yang banyak.
Ini kenyataan yang terjadi. Jadi tidak ada yang salah dengan ilmu ini. Ya, yang salah adalah kita kurang praktek. Bahkan berdoa pun kita kurang. Sudah serba kurang imannya, amalnya kurang, berdoanya lagi kurang. Padahal berdoa itu apa susahnya? Kebutuhan kita semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi karena kita sendiri tidak sungguh-sungguh dan tekad kita tidak maksimal, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seorang hamba yang dia sendiri tidak bersemangat mengejar kemuliaannya. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, saya katakan di sini, ya, kalau kita membaca keterangan para ulama yang menjelaskan tentang iman, tentang nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin siapapun di antara kita pasti ingin. Iya kan? Semua menginginkannya. Orang yang bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, orang yang ketika membaca Al-Qur'an kayak tidak pernah berhenti-berhenti melakukannya. Mereka adalah orang yang ketika sholat benar-benar sholat dinikmati sampai mereka betah berdiri berlama-lama. Ketika mereka bersedekah, sedekahnya orang yang tidak takut miskin. Kemudian zuhudnya mereka dalam kehidupan dunia. Pasti kita semua ingin. Namanya kita belajar pemahaman para salafus soleh, kita kan akan kagum dengan akhlak mereka dan kita ingin miliki. Nah sekarang kenapa kita sulit memilikinya? Padahal karunia Allah itu maha luas dari dulu sampai sekarang. Allah tidak berubah. Dia tetap yang maha pemurah, yang maha sempurna limpahan kebaikannya. Dia tetap dengan namanya Asy-Syakur, yang maha mensyukuri perbuatan hamba-hambanya, membalasnya dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Tidak ada yang berubah dari karunia Allah. Tidak ada yang berubah dari sempurnanya petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tapi yang berubah adalah usaha manusia, semangat mereka untuk mengejar kemuliaan. Ini yang dilemahkan oleh syaitan dan memang menjadi sasaran utamanya ketika dia menggoda kebanyakan manusia untuk dibangkitkan keinginan nafsunya menjadi lebih tinggi untuk tertuju pada urusan-urusan dunia, sehingga melemahkan dirinya untuk bersemangat, melemahkan semangatnya untuk mengejar keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi saya katakan bagi yang sudah punya buku, antum bisa mencoba untuk membaca contoh beberapa nama Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan di dalam pembahasan kitab ini. Ya, saya sendiri dulu pernah menulis beberapa nama tapi belum selesai semua. Saya rencana menyelesaikannya tapi juga belum selesai. Ya, dan saya pernah menulis tentang kaidah-kaidah ini juga dengan penjelasan yang tentu saya permudah supaya lebih gampang dipahami di dalam tulisan yang sudah pernah dicetak, ya, Puncak Kemahaindahan Al-Asmaul Husna, tapi sudah habis di cetakan yang pertama. Ala kulli hal, ini sebenarnya banyak yang bisa kita baca kalau kita mau fokus kumpulkan ilmu tentang ini agar kita punya pengetahuan yang lengkap, agar kita bisa bersemangat untuk mempraktekannya. Karena saat ini sudah kita tahu teorinya, alhamdulillah. Tinggal bagaimana semangat kita untuk mempraktekannya agar bisa merubah keadaan kita yang saat ini selagi kita masih punya kesempatan sebelum tiba waktunya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjutkan. Thanian, yang kedua. Anna ma'rifatallahi wal ilma bihi tad'u ila mahabbatihi. Sesungguhnya mengenal Allah mengenal Allah dan pengetahuan tentangnya ini akan mengajak atau memotivasi manusia untuk mencintainya, wa ta'dhimihi, mengagungkannya,
wa ijlalihi memuliakannya, wa khasyatihi takut kepadanya, wa khaufihi ya juga artinya takut, wa rajaihi berharap, wa ikhlasil amali lahu mengikhlaskan amal untuknya semata-mata. Wa kullama qawiyat hadhil ma'rifatu fil abdi azuma iqbaluhu 'ala Allah wastislamuhu li syar'ihi wa luzumuhu li amrihi wa bu'duhu an nawahihi. Maka semakin kuat pengetahuan seorang hamba dalam mengenal Allah pada diri seorang hamba, maka semakin besar pula semangatnya menghadapkan diri kepada Allah, ketundukannya kepada syariatnya, semakin kuat berpegang teguhnya, komitmennya dia berpegang dengan perintah Allah, dan semakin jauh dari larangan-larangannya. Saya sudah pernah jelaskan keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa manusia itu berbuat, pada dasarnya semua perbuatan manusia pada dasarnya itu yang mempengaruhi adalah keinginan di hatinya. Ini tidak mungkin luput dari semua manusia. Orang yang beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari, dia keluar rumah atau dia beraktivitas di rumahnya, bahkan dia istirahat, tidur, makan, buang hajat dan semua, itu adalah karena dorongan, keinginan di hatinya untuk melakukan hal tersebut. Dari kenyataan ini saja kita mesti sudah mengetahui, ya, kita langsung bisa menyimpulkan bahwa berarti perbaikan keinginan di hati inilah yang akan menjadi sebab perbuatan-perbuatan kita akan lurus. Orang yang dominan di hatinya kecintaan kepada dunia, pasti urusannya tidak akan pernah lepas dari berkisar tentang urusan dunia. Sampai pun dalam niatnya akhirnya rusak. Sampai pun dia berbuat ibadah, tujuannya mencari dunia juga. Perbuatan-perbuatan urusan dunia dilakukan jelas untuk mencari dunia. Urusan ibadah pun juga untuk mencari dunia, tidak pernah lepas. Karena itu yang mendominasi hatinya. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan kenapa kita susah ikhlas. Lah bagaimana Anda itu bisa ikhlas? Artinya ikhlas itu adalah menghilangkan, mengalahkan atau terkalahkannya keinginan nafsu manusia untuk mencari dunia dengan sesuatu yang lebih tinggi, dan dia harus yakin itu lebih tinggi, lebih mulia. Nah, kalau keyakinannya tentang Allah lemah, kecintaannya kepada Allah lemah, sementara dunia lebih tinggi, lah tidak mungkin dia akan mendahulukan yang kekuatannya di bawah untuk mengalahkan yang lebih tinggi di atas. Saya kan sudah pernah menjelaskan, ini contoh sederhana saja. Orang yang punya pekerjaan, ditawari pekerjaan yang lain, pindah pekerjaan yang lain, ya pasti dia akan memikir, pekerjaan yang lain ini lebih menguntungkan gak? Atau mungkin sama gajinya tapi dia lebih kurang kerjanya, lebih kurang jam kerjanya. Atau mungkin gajinya sama tapi lebih banyak manfaat yang dia dapatkan untuk bisa menambah yang menguntungkan bagi dirinya. Kan seperti itu. Kalau semua pertimbangan ternyata dia lebih rendah, ya buat apa dia pindah? Pasti dia tidak akan mau, iya kan? Sama dengan kesukaan. Antum menyukai sesuatu, suka makanan ini, ditawarkan makanan yang lain, ternyata makanan ini lebih tidak enak, ya tidak mungkin kita mau. Ini tabiatnya manusia. Dia hanya akan bisa merubah keinginannya kepada satu hal kalau dia mendapatkan satu hal yang lain lebih tinggi, lebih dirasakan menguntungkan bagi dirinya, lebih bisa memenuhi hajatnya. Nah, sekarang urusan-urusan dunia ini karena hawa nafsu kita
Jadi seolah-olah seperti tinggi sekali kedudukannya. Tidak akan bisa kita rendahkan hal ini kecuali kita yakinkan diri kita dengan sesuatu yang lebih tinggi kemuliaannya, lebih sempurna keindahannya, dan tidak lain itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha indah sifat-sifatnya dan maha tinggi, yang maha sempurna nama-namanya. Jadi ini sebenarnya permasalahannya. Karena menggerakkan hati itu tidak semudah menggerakkan anggota badan. Anggota badan bisa kita paksa. Ya, orang yang sedang malas berbuat dipaksa, ayo berdiri, akhirnya berdiri juga dia. Tapi kalau hati, kalau sudah tidak suka ya tidak bakal suka. Bahkan jangankan memaksa hati orang lain, hati kita sendiri tidak bisa kita paksakan. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Manusia tidak akan bisa memaksa hatinya kalau bukan dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikan hati manusia. Oleh karena itulah contoh masalah ikhlas. Sudah pernah kita bahas, ikhlas itu ya adalah meniatkan amalan kita semata-mata mengharapkan wajah Allah. Kenapa ikhlas paling berat, paling susah diusahakan manusia? Karena ikhlas itu berhubungan dengan keinginan hawa nafsu yang selalu mau dapatkan balasan yang tampak, perhiasan yang indah di hadapannya. Jadi ikhlas itu berusaha meyakinkan jiwa kita, nafsu kita, bahwa apa yang tampak ini rendah, ada yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Nah ini kan susah. Mengalahkan yang nampak, yang kilauannya kelihatan, dibandingkan sesuatu yang gaib. Sementara nafsu ini sukanya apa yang nampak saat ini. Itulah keinginan nafsu. Bagaimana pernyataan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan tentang beratnya ikhlas, ma'alajtu nafsi ala syai'in ashadda alayya min niyati. Saya tidak pernah berusaha memperbaiki pada diriku sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku. Ada lagi pernyataan dari Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari, laisa syai'un ashadda ala nafsi minal ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasibun. Tidak ada sesuatu yang lebih berat diusahakan oleh nafsu manusia melebihi ikhlas, mengikhlaskan niat, karena dalam ikhlas tidak ada bagian untuk hawa nafsu. Ini harus ada perjuangan menundukkannya. Sudah ditundukkan di jalan Allah, harus ada yang keindahan yang meyakinkan dia bahwa keindahan ini lebih tinggi. Karena kalau tidak ya nafsu, ketika mungkin kita bisa katakan jangan terpengaruh dengan pujian, jangan terpengaruh dengan sanjungan, baik, dia akan berpindah ke yang lainnya, mencari balasan harta. Tidak mau lagi dia harta, tidak mau lagi dia pujian, masih ada yang lain. Kita masih ingat penjelasan yang disebutkan dalam kitab Fathul Majid, minasyirki billahi iradatul insani bi'amalihi dunya. Termasuk perbuatan syirik kepada Allah, orang yang mengamalkan ibadah tujuannya untuk balasan duniawi. Ini adalah jenis penyimpangan niat yang tidak biasa, yang orang mungkin tidak menyangka ini termasuk penyimpangan. Kata para ulama, penyimpangan ini ya, orang yang mengerjakannya tidak ingin amalnya diketahui orang, seolah-olah ikhlas. Orang yang mengerjakan ini bukan mencari harta karena dia punya banyak harta. Ingin dipuji juga tidak, dia sembunyikan amalnya. Tapi ternyata apa yang dia inginkan, dia beramal, ibadah, salat malam, banyak bersedekah, haji dan umroh, bahkan mengumrohkan orang, menghajikan orang. Tersembunyi niatnya dengan kebaikan ini supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kekayaannya.
Kekayaannya di mana? Mungkin di kota lain. Dia berbuat di sini, kekayaannya di kota lain. Tidak ada yang tahu, tersembunyi. Tidak pernah juga dia niat untuk pamerkan ke orang lain. Dia niatkan karena dia punya investasi besar supaya investasinya ini tidak bangkrut, selalu beruntung. Ini termasuk syirik kepada Allah. Coba antum bayangkan, nafsu kalau kita hanya sekedar tundukan dari satu, dia akan pindah kepada yang kedua, pindah lagi kepada yang ketiga. Ya, makanya Ibnu Qayyim mengatakan apa? Penyimpangan niat itu seperti lautan yang tidak bertepi. Satu lepas, ada lagi yang kedua. Bagaimana orang yang, bayangkan saja orang berenang di lautan luas tidak ada tepinya. Bagaimana mau selamat? Kesini gelombang, kesini juga makin dalam, kesini ada mungkin ikan yang buas dan seterusnya. Bagaimana mau selamat? Inilah contoh masalah ikhlas. Ini baru satu contoh. Sekarang banyak amal-amal lain yang berhubungan dengan amalan hati. Ikhlas ini yang paling berat. Makanya ternyata kalau kita kembalikan pada pembahasan tadi, ya, di dalam kitab Fathul Majid itu Syekh Abdurrahman Ibnul Hasan Al-Syekh, penulis kitab Fathul Majid ini adalah cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Abdurrahman Ibnul Hasan Al-Syekh. Beliau menukil definisi ikhlas yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan memuji ini definisi yang sangat indah. Apa kata beliau? Ikhlas itu ternyata maknanya adalah mahabbatullahi wahdahu wabtigha'u wajhihi, mencintai Allah semata-mata dan mengharapkan perjumpaan dengan wajahnya, mengharapkan pertemuan untuk memandang wajah Allah. Mencintai Allah, bagaimana caranya? Kita tahu dengan kita mengenal kemahaindahannya. Mencintai Allah lebih dari yang lainnya, bagaimana caranya? Dengan kita semakin mendalami kandungan makna nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena dengan ini kita meyakinkan hati kita, meyakinkan jiwa kita bahwa keindahan inilah keindahan yang maha tinggi. Sehingga dengan sendirinya dunia akan menjadi rendah. Kalau dalam diri kita keinginan terhadap dunia sudah rendah, kecintaan kepada Allah yang dominan, kira-kira ikhlas mudah apa tidak? Ya mudah. Tinggal kita arahkan kepada yang lebih disukai oleh hati kita. Selesai permasalahan. Makanya orang belajar agama itu, saya sudah katakan berkali-kali, yang namanya menundukkan atau memaksa diri itu cuma di tahapan awal saja. Jadi bukan terus-menerus orang itu maksa terus. Ada bosannya manusia. Yang namanya sesuatu yang dipaksa kira-kira bertahan lama apa tidak? Tidak mungkin bertahan lama. Mungkin sekali, dua kali dilakukan, 3 kali, 4 kali maksa. Yang kelima kali dia sudah mulai jenuh. Karena dia tidak merasakan keinginan dari dalam dirinya. Tidak ada kenikmatan dalam dirinya. Dan sudah pernah kita bahas, yang akan menimbulkan nikmat terhadap sesuatu adalah kecintaan kepada sesuatu itu. Ini kaidah yang berlaku dalam semua urusan dunia dan urusan agama. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan kaidah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menegaskan kaidah ini, yaitu apa? Innal ladzata tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu, kenikmatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita ingin betah melakukan sesuatu, nikmat melakukan sesuatu, tidak bosan-bosan melakukan sesuatu, cintai sesuatu itu. Orang yang mencintai sesuatu, dalam keadaan apapun yang paling sering diingatnya adalah sesuatu itu. Iya kan? Orang yang mencintai sesuatu, yang paling sering diucapkannya adalah sesuatu itu. Orang yang mencintai sesuatu, ya, pekerjaan yang berat saja, kalau orangnya suka, dia bisa mengerjakannya sampai berjam-jam, padahal menurut kita susah pekerjaan tersebut. Ini padahal pekerjaan yang aslinya memang berat, apalagi ibadah kepada Allah yang asalnya nikmat, yang asalnya sesuai dengan keinginan hati kita, hati manusia yang sesuai dengan fitrah. Jadi saya katakan urusan agama ini kalau kita belajar dari jalur yang benar,
tidak ada yang kita rasakan pemaksaan. Tidak akan ada kita rasakan sesuatu yang bersifat tidak masuk akal, tidak logis. Semuanya logis urusan agama ini. Asal kita mempelajarinya benar, melakukan perbaikannya benar. Cuma kita punya kendala saat ini, tentu kita akan berhadapan dengan godaan iblis, godaan syaitan yang selalu berusaha mengesankan kepada kita urusan agama ini susah. Daripada berat-berat, mending kamu seperti yang ada saat ini saja. Padahal kondisi kita yang ada saat ini, siapa yang menjamin kita akan selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman kita yang sekarang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mengampuni kekurangan-kekurangan kita. Jadi bisa dipahami ya permasalahannya. Ya. Kemudian juga mungkin ada sudut pandang lain. Ya. Ketika kita ingin dituntut untuk mengadakan perbaikan diri, saya sudah katakan tadi, syaitan langsung berbisik, wah susah banget. Kita harus selesaikan kitab ini. Sementara bahasa Arab saja sudah susahnya menyetor hafalan, iya kan? Nanti di rumah disuruh juga pulang mempraktekkan membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Masya Allah, kapan kita harus bersantai-santai, kapan bisa saling sharing WA ke teman-teman, kapan bisa kita selfie-selfie, tidak sempat. Iya kan? Kapan kita rekreasinya, kapan pikniknya. Itu yang muncul dalam pikiran kita. Sekarang saja kita ngaji serius sedikit saja, waduh sudah banyak yang mengernyitkan keningnya. Ini terlalu serius Ustadz ini menyampaikan, bahkan terlalu cepat disampaikan, kan begitu. Maunya pengajian itu santai saja, ya. 20% kita serius, 75% kita tertawa. Ya, boleh pengajian seperti ini, tapi nanti hasilnya yang mayoritas juga adalah kita dapatkan lawakan, bukan dapatkan ilmu. Dapatkan guyonan, tidak dapatkan ilmu. Dan permasalahannya sekali lagi dari awal tadi, sebenarnya permasalahannya itu ya, ilmu sendiri bukanlah sesuatu yang memberatkan. Majelis ilmu kan disebut dengan taman-taman surga, iya kan? Lihat ada orang yang kelihatannya tersenyum atau menoleh sedikit, dia langsung berdiri meninggalkan majelisnya. Dan semua akan marah karena rugi. Orang yang seperti ini jarang-jarang ngajar dan ilmunya luar biasa. Ketika ketinggalan gara-gara ada yang berbuat satu orang itu akan dimarahi sama semua jamaah yang ada. Inilah taman surga, ya, di kalangan mereka. Nah sekarang permasalahan yang ada di kita adalah karena kita dalam urusan sehari-hari terbiasa memperturutkan keinginan nafsu. Coba ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kalau kita belajar itu ada permasalahan-permasalahan yang merupakan kaidah, ini kita catat dan jangan kita lupakan. Karena semua masalah agama akan kembali ke sini. Waktu kita belajar fikih Asmaul Husna, nanti kita belajar lagi masalah iman, kita akan belajar fikih ibadah, kita akan belajar tafsir Al-Quran. Semua permasalahan ini kembali kepada satu kaidah. Contoh misalnya, ya, kaidah yang berhubungan dengan asal perbaikan, asal penyelesaian semua masalah itu tersimpul dalam dua hal. Ini seperti pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terhalangi, terpenjara, itu adalah orang yang dipenjara hatinya sehingga tidak mengenal Robnya. Ini satu penyakit terbesar. Yang kedua, wal ma'suru, dan orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya.
Jadi cuma dua kesimpulan ini saja sebab kerusakan terbesar dalam iman kita. Hati yang tidak mengenal Allah, dan yang kedua hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Dalilnya dalam Al-Quran banyak. Di dalam surat An-Nazi'at Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang sifatnya penghuni surga, tersimpul dalam dua hal ini. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang memiliki rasa takut dengan agungnya kebesaran Allah dan selalu menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Penghuni surga punya dua ciri yang utama. Takut kepada Allah karena dia mengenal Allah, hatinya tidak lalai dari mengingat Allah. Dan yang kedua, hawa nafsunya selalu ditundukkan di jalan Allah. Nah sekarang kita belajar agama ini kan tujuannya untuk memperbaiki diri kita. Yang namanya perbaikan itu saya katakan tadi, awal-awalnya harus ada perjuangan meluruskan yang bengkok. Sekarang Masya Allah kebanyakan kita di masa-masa perbaikan pun masih memperturutkan nafsu. Contoh tadi, dalam urusan pengajian saja, dari awal kita menginginkan kajian itu yang sesuai dengan keinginan nafsu kita. Kalau kita bertanya sama ustadz, dalam pikiran kita, wah mudah-mudahan ustadz membolehkan hal ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita inginkan dibolehkan jawabannya dalam pertanyaan ini. Kan begitu. Makanya pengajian yang paling disukai orang adalah pengajian yang semua pertanyaan ustadznya mengatakan boleh-boleh saja. Tidak ada larangan dalam masalah ini. Itu banyak disukai orang. Nah sekarang agama ini diturunkan untuk apa kalau begitu? Ya, Allah subhanahu wa ta'ala saja berfirman di dalam Al-Quran mensifati petunjuk yang diturunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Muzammil. Inna sanulki alaika qaulan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu wahai Rasulullah ucapan yang berat. Berat bagi apa? Bagi nafsu. Jadi harus ditundukkan nafsu ini supaya dia ringan menerima agama. Makanya harusnya jiwa kita ini kita biasakan untuk mendengarkan kamu salah, harusnya yang benar seperti ini. Ini dalilnya. Di dalam surat Al-Insan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan karunia diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepadamu Al-Quran wahai Rasulullah dengan sebenarnya. Setelah itu apa? Fasbir li hukmi rabbika. Maka bersabarlah kamu menghadapi ketentuan hukum-hukum Allah. Kenapa bersabar? Ya ini maksudnya bersabar menundukkan hawa nafsu. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna ayat ini di dalam kitab Al-Fawaid mengatakan, Inna ahkamar Rabbi subhanahu kathiran ma ta'ti ala khilafi agradin nas. Sesungguhnya hukum-hukum yang Allah turunkan kepada manusia kebanyakannya atau mayoritasnya tidak sesuai dengan keinginan nafsu mereka. Kalau dalam menuntut ilmu yang merupakan sebab perbaikan saja kita sudah memperturutkan nafsu kita, lantas di mana kita akan perbaiki nafsu kita? Kapan kita punya kesempatan menundukkannya? Dalam kajian saja kita pilih yang kita rasakan menyenangkan sesuai dengan keinginan. Ini semua adalah pemahaman yang keliru. Jadi ilmu agama ini aslinya nikmat. Bayangkan majelis ilmu dikatakan taman-taman surga. Sementara ilmu itu apa maksudnya? Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf. Jadi orang yang imannya benar itu harusnya ketika dia menghadiri majelis ilmu, harusnya idealnya ketika dia mendengar penyampaiannya hanya sekedar cerita, hanya sekedar bikin tertawa, hanya sekedar permainan kalimat, harusnya hatinya sakit.
tidak dapat dia teman-teman surga. Karena ini bukan ilmu namanya, iya kan? Harusnya yang membuat dia senang, hatinya gembira ketika dibacakan kepadanya, inilah ayat Al-Quran, begini Allah berfirman. Inilah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, begini Rasulullah SAW bersabda. Inilah ucapan para sahabat ketika menafsirkannya. Ibnu Katsir mengatakan demikian. Beliau menukil dari Ibnu Mas'ud seperti ini. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan demikian, Ibnu Taimiyah menjelaskan demikian, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan demikian. Para ulama yang dulu terdahulu sepakat menafsirkan hadis ini seperti ini. Ini ilmu, ini taman surga. Tapi saya katakan ini bukti bahwa iman kita bermasalah sampai dalam menuntut ilmu pun yang merupakan sebab perbaikan iman, kita juga tidak menundukkan hawa nafsu kita. Jadinya dalam semua bidang kehidupan kita tidak melakukan upaya untuk menundukkan hawa nafsu, padahal tadi sudah kita sebutkan ayatnya. Dan saya sudah berkali-kali menukil pernyataan Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan wa qad ajma'a as-sa'iruna ilallah, semua ulama yang mengenal agama Allah dan semua orang yang ingin melakukan perjalanan mencari keridhaan Allah, semua sepakat mengatakan annan nafsa, bahwa nafsu manusia hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb, inilah penghalang utama bagi hamba, bagi manusia untuk bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ini penghalang utama. Jadi kalau tidak sempat kita tundukkan, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah biasa mengikuti keinginan nafsu. Dalam makan dan minuman, dalam berpakaian, mencari perhiasan, memakai fasilitas, semua. Dalam menuntut ilmu untuk perbaikan, itu juga kita lakukan. Lantas kemudian kita mengatakan waktu sholat kita ingin langsung khusyuk sholat kita, ya tidak mungkin lah. Memangnya Anda waktu sholat bisa simpan dulu nafsunya dalam lemari supaya tidak mempengaruhi sholat kita? Kan tidak bisa. Ya, inilah sebabnya kenapa tipu daya syaitan. Ini pun sudah pernah kita bahas. Ya alhamdulillah. Berhasil menggoda manusia, berhasil menggoda kebanyakan manusia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahfan, semua kotoran penyakit hati itu adalah bersumber dari bisikan hawa nafsu. Karena nafsu ini selalu memerintahkan kepada keburukan sifat asalnya, maka syaitan supaya bisa masuk ke dalam diri manusia, dia menggunakan tunggangan hawa nafsu. Kita harus ingat, hukum asalnya syaitan itu tidak bisa menguasai kita, iya kan? Karena dia makhluk yang lemah. Apa disebutkan dalam Al-Quran tipu daya syaitan? Kuat atau lemah? Inna kaida syaitani kana dha'ifa, di dalam surat An-Nisa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Sesuatu yang lemah seharusnya sering berhasil atau sering gagal? Seharusnya gagal. Tapi kenyataannya berhasil. Berarti yang digoda lebih lemah lagi, iya kan? Itu kenyataan. Tipu daya syaitan itu lemah. Coba lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang yang beriman, kalau dia benar tauhidnya, benar ketergantungannya kepada Allah, benar-benar mengenal Allah, Allah sebutkan tentang syaitan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan hanya bersandar kepada Allah. Karena hamba itu kalau dekat dengan Allah, syaitan tidak ada cara untuk menggoda dia. Karena Allah yang langsung melindungi hamba ini. Makanya syaitan supaya dapat jalan, caranya memutus hubungan hamba dengan Allah supaya lemah, sehingga Allah berpaling darinya, syaitan yang mengambil dia. Itu logika sederhananya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanya berlaku bagi orang-orang manusia yang loyal mengikutinya dan orang-orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik karena lemah kecintaannya kepada Allah, lemah ketergantungannya kepada Allah,
hawa nafsunya selalu diperturutkan. Ini ternyata yang melemahkan kita. Syaitan sudah lemah, kita lebih lemah, ya sudah kalah. Ya. Mudah untuk dikuasai oleh syaitan. Jadi inilah yang saya katakan, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, menuntut ilmu ini adalah jalan menuju surga. Tapi Anda harus ingat, kita harus ingat, menuntut ilmu ini sebagaimana ibadah yang lain. Ibadah yang lain apa syaratnya? Ikhlas dan ittiba. Ya, ikhlas niatnya, kemudian caranya sesuai dengan sunnah. Demikian pula menuntut ilmu, niatnya ikhlas, caranya harus benar. Tidak dibenarkan orang itu menuntut ilmu tanpa metode, tanpa manhaj yang benar, asal-asalan, tidak bisa. Tidak akan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi ini yang saya katakan, kita harus memperbaiki cara belajar kita. Dan dengan memperbaiki cara belajar kita dalam menuntut ilmu, inilah yang akan membuat kita merasakan nikmatnya menghadiri majelis ilmu, taman-taman surga. Tidak ada yang berat. Mempelajari ilmu agama itu Allah jamin di dalam Al-Quran mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Ini Allah yang mengatakan, kami gampangkan pemahaman Al-Quran. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ya, kita lebih percaya mana? Firman Allah atau kenyataan yang terjadi? Pasti firman Allah. Allah mudahkan kalau kita tempuh dengan cara yang benar. Sekarang pada kenyataannya, ya, kalau kita mau pikir-pikir, dengan kondisi kita yang sekarang, majelis ilmu yang kita sukai, yang kita rasakan menyenangkan, santai, bisa tertawa, bisa berleha-leha, semua yang kita inginkan dijawab boleh misalnya. Pada kenyataannya majelis seperti ini, apakah merubah diri kita? Setelah kita pulang, apakah membuat kita semakin bertambah takwa, khusyuk? Paling tidak minimal, antum kalau seandainya perbaikannya pun tidak maksimal, pulang kita ke rumah kita tahu kita salah. Ternyata saya salah ya. Ternyata imanku lemah ya. Kan ini masih mending kan? Karena kita ingat bahwa kita harus memperbaiki diri. Tapi kalau ternyata kita pulang, kita menganggap diri kita baik saja. Oh ternyata tidak ada yang salah pada diri saya. Baik-baik saja. Ya, kita sholat tidak khusyuk. Ah ini biasa saja. Nanti juga kita akan rasakan khusyuk. Kita anggap semua baik-baik saja. Ternyata semua ini salah. Akhirnya waktu kita menghadap Allah baru kita dapatkan kenyataan yang di luar perkiraan kita. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Tampaklah di hadapan mereka balasan dari Allah yang mereka tidak perhitungkan. Dikira dirinya baik, ternyata dapat balasan yang buruk. Kalau sudah begini, menyesal di saat yang tidak bermanfaat penyesalan. Ilmu ini adalah peringatan. Makanya waktu kita belajar harus ada yang membekas sebagai peringatan di hati kita. Ya, inilah yang saya katakan, metode menuntut ilmu benar-benar harus kita rubah dan kita luruskan. Supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mewariskan amalan soleh. Makanya kita belajar fikih al-asmaul husna. Kemudian sebagian kita mungkin berusaha belajar bahasa Arab. Ada kajian-kajian lain, ya. Kita konsultasi dengan ustadz, kira-kira ustadz bagusnya apa materi yang disampaikan. Kita harus utamakan yang paling kita butuhkan saat ini karena kita tidak tahu ajal kita sampai kapan. Ya, pelajaran tentang iman yang mendukung hal-hal yang meningkatkan iman, meningkatkan khusyuk, menyempurnakan tauhid. Ini yang kita harus fokuskan. Kita pun nanti menghadiri majelis ilmu harusnya kritis. Ya, ketika ustadz menyampaikan sesuatu, antum merasakan berapa kali kajian, kayaknya tidak ada yang bertambah dari ilmu saya. Berarti antumnya harus bertanya kepada ustadz tersebut, ustadz ini pantas nggak menjadi sumber ilmu yang menyampaikan ilmu kepada saya? Kenapa setelah saya ngaji saya tidak mendapatkan tambahan apa-apa? Hanya ya mengulangi pelajaran yang lalu, dalil juga tidak disampaikan, nukilan dari para ulama salaf juga tidak disampaikan. Terus pengajian sunnah apa seperti ini? Pengajian sunnah itu kan dia teristimewakan dengan dalilnya.
dengan sisi ilmiahnya. Kita mengikuti kajian sunnah, artinya kita ingin dapatkan faedah tambahan ilmu. Dari yang tadinya kita tidak tahu penjelasan ini ternyata diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, kita jadi tahu, oh ternyata tafsir ayat ini seperti ini. Dari yang tadinya tidak kita faham tentang bagaimana perbaikan diri, sumber permasalahan sama diri kita sehingga kita sulit untuk ikhlas, sulit untuk khusyuk, sulit untuk lebih mengutamakan akhirat dibandingkan kecintaan dunia, ternyata ada nukilan penjelasan dari para ulama, oh ternyata seperti ini. Itu yang kita inginkan dalam pengajian. Jadi inilah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Makanya para ulama sewaktu menyebutkan definisi ilmu yang bermanfaat, seperti kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, huwa ma basyarul qulub. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menyentuh hati, yang merasuk ke dalam hati, yang kemudian menumbuhkan di dalam hati rasa takut kepada Allah, rasa tenang dan bahagia ketika beribadah mendekatkan diri kepada Allah, tunduk, semakin belajar dia semakin khusyuk, semakin tunduk kepada Allah, semakin nikmat dia merasakan ibadah. Maka ini namanya ilmu yang bermanfaat. Taib. Makanya kita belajar fikih al-asmaul husna adalah untuk memulai perbaikan dari ilmu kita, karena pembahasan ini merupakan sebab utama untuk memperbaiki ilmu kita, memperbaiki amalan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Tsalitsan, yang ketiga. Iya, atau mungkin cukup ya, sampai 2 poin saja. Karena poin yang ketiga ini agak panjang. Ya, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, maka saya beri waktu. Kajiannya kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya cuma terus batas sebentar. Yang ketiga ya. Tadi bulan depan kan tanggal 2 ini pas perang. Kan bisa dipercepat aja. Untuk Kalau bukan pekan sebelumnya nanti saya ya, insyaallah. Insyaallah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau menanyakan, apakah salah satu penyebab dari kita tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah bahwa kami ini kurang mempunyai ilmu tentang adab penuntut ilmu? Gimana Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bermanfaat sekali. Apakah salah satu di antara sebab yang menjadikan kita sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena kita tidak mempraktekkan adab yang benar dalam menuntut ilmu? Jawabannya betul. Ya. Adab-adab menuntut ilmu itu sangat penting. Karena dengan kita menetapi adabnya berarti kita melakukan ittiba dalam ibadah menuntut ilmu. Ilmu itu kan ada jalannya. Selama kita mengikuti jalannya, kita akan sampai insya Allah kepada hasil yang baik, sesuai dengan yang Allah janjikan. Tapi kalau kita tidak menetapi adabnya, maka kita akan susah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ingat, di antara adab ilmu yang paling besar adalah seperti yang kita jelaskan tadi. Adab ilmu yang pertama dan selalu dicantumkan oleh para ulama adalah ikhlas. Adab ilmu termasuk yang paling besar dan selalu dicantumkan di dalam kitab-kitab para ulama adalah penuntut ilmu harusnya menjadi orang yang paling sering mengintrospeksi dirinya, meluruskan kesalahan dirinya dengan ilmu. Ini ya, kalau kita baca, para ulama itu memberikan perhatian menulis kitab-kitab adab menuntut ilmu dari zaman ke zaman.
dari generasi ke generasi. Makanya kita baca adab-adab ini, kita akan dapatkan mereka benar-benar pantas untuk ditolong oleh Allah karena mereka berpegang teguh dengan adab-adabnya secara luar biasa. Termasuk masalah ada penting yang kita banyak lupakan juga, memilih guru, siapa yang pantas menjadi sumber ilmu kita. Karena keadaan guru sangat menentukan keadaan muridnya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kamu pelajari ini menentukan kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Ini juga kaidah penting. Termasuk adab yang penting. Ya. Ada sebuah buku yang mungkin sudah diterjemahkan, ya. Sangat termasuk buku yang terbaik yang seingat saya yang mengajarkan tentang adab-adab menuntut ilmu yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, yang judulnya Ma'alimu fi Thariqi Talabil Ilmi, rambu-rambu di jalan menuntut ilmu. Keistimewaannya buku ini, setelah dia menjelaskan adab, pasti dia bawakan contoh prakteknya dari kisah para ulama salaf atau kisah para sahabat, sehingga penuh dengan kisah-kisah dalam buku tersebut. Ini termasuk buku yang sangat luar biasa kalau kita ingin belajar tentang adab-adab menuntut ilmu beserta contoh praktek dari para ulama salaf. Nah, apa bedanya kita beribadah mengharapkan keutamaan dari ibadah yang kita lakukan dengan beribadah untuk dunia? Contoh, membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat dengan mengharap keutamaannya, atau kesolehan ortu akan menjaga anak-anaknya. Antum salah faham berarti. Ya. Balasan duniawi yang dimaksud adalah balasan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Kesolehan orang tua menjaga anak-anaknya bukan menjaga dalam urusan dunianya, itu menjaga imannya maksudnya. Menjaga imannya. Ya. Dan yang saya sebutkan tadi itu dicantumkan dalam kitab Fathul Majid dengan judul tadi, Minasyirki billahi iradatul insani bi amalihi dunya. Termasuk perbuatan syirik kepada Allah seseorang yang melakukan amal ibadah dengan tujuan duniawi. Dan saya pernah menulis tulisan tentang ini, pernah dimuat di majalah As-Sunnah beberapa tahun yang lalu dan masih ada di internet, coba bisa dibaca. Yang saya berikan judul Jangan nodai ibadah Anda dengan niat duniawi. Bisa kita baca dengan dalilnya dibawakan lengkap dan tafsiran para ulama tentang ayat Al-Quran yang menyebutkan ini adalah perbuatan syirik beserta dalil-dalilnya, nukilannya juga saya sebutkan dengan lengkap. Kadang-kadang ada orang salah faham, ya, orang salah memahami, berarti kita tidak boleh mengharapkan misalnya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan urusan dunia kita. Jawabannya tidak. Kalau yang kita harapkan itu balasan dalam urusan dunia yang menyangkut penjagaan agama, ini kan bukan urusan dunia berarti. Ada orang yang berdoa kepada Allah misalnya supaya dia diberkahi rezekinya, kan bagus. Karena harta itu fitnah, harta itu melalaikan. Makanya dia berdoa minta diberkahi supaya hartanya tidak melalaikan dia tidak terfitnah, tidak menjadikan dia lupa dari kebaikan-kebaikan agamanya karena kesibukan mengurus hartanya. Maka ini kebaikan. Nah, sebelum berdoa meminta dunia, semoga usahaku lancar, diawali dengan zikir. Apakah ini termasuk syirik? Ya. Sebelum saya jawab, saya bertanya kembali. Apakah kalau usaha Anda lancar berarti Anda baik? Hah? Belum tentu. Kalau usaha lancar yang dimaksud manusia itu adalah dagangannya laris, jualannya laku, bisnisnya menguntungkan, apakah ini jaminan bahwa orang tersebut adalah berarti baik? Agamanya akan terjaga? Atau mungkin dengan untungnya dia yang tinggi, bisnisnya yang lancar tadi, berpotensi menjadikan dirinya terfitnah, akhirnya sibuk dengan dunia, lupa dengan agamanya. Ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan. Sesuatu yang masih ada kemungkinan baik dan buruknya, kenapa Anda jadikan sebagai tujuan untuk melakukan sesuatu? Kan salah yang seperti ini. Orang yang punya keyakinan bahwa dia sebagai manusia lemah,
yang terbaik itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ketika dia meminta kepada Allah, dia mengatakan, "Ya Allah, kalau seandainya dengan usahaku lancar, saya semakin baik, imanku semakin baik, maka mudahkan untuk lancar." Tapi dengan ilmumu yang sempurna, kalau engkau mengetahui saya malah terfitnah, akhirnya sibuk, akhirnya kurang pengajianku, akhirnya mengganggu khusyukku, maka palingkan aku darinya. Ini namanya doanya hamba yang terbaik. Karena dia tidak bersandar kepada dirinya sendiri dalam memilih kebaikan, disebabkan dia tahu Allah yang lebih mengetahui tentang apa yang terbaik untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal disitulah justru kebaikanmu. Dan sebaliknya boleh jadi kamu menyukai sesuatu justru disitulah keburukanmu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ada penjelasan tentang makna ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid. Ini saya pernah bawakan di salah satu kajian di Roja TV. Itu sangat luar biasa berhubungan dengan makna ayat ini dalam hal-hal yang menyangkut usaha kita. Jadi karena tadi gambarannya manusia didominasi oleh hawa nafsunya. Ya. Sampai berbuat pun pertimbangannya nafsu. Contoh tadi sederhana saja. Kalau kita dapati saudara kita atau teman kita usaha laris, rumahnya bertambah, ganti mobil yang baru. Waktu kita ketemu dia kita katakan apa? Selamat, ya kan? Masya Allah, rezekinya bertambah. Tidak ada yang mengatakan sama dia, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, fitnah Anda bertambah." Tidak ada kan? Mungkin teman kita ini langsung marah, diusir kita dari rumahnya. Betul kan? Padahal bertambah harta kan bertambah fitnah namanya. Harusnya kalau kita sayang sama dia kita mengatakan, "Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kebaikan bagimu dengan bertambahnya hartamu. Hati-hati kamu dari fitnah harta." Karena ada hadis Nabi SAW, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Masing-masing umat ada fitnahnya dan fitnah bagi umatku adalah harta. Iya kan? Sebaliknya kalau kita berjumpa dengan teman kita yang baru bangkrut usahanya, kita akan katakan sama dia apa? Sabar, ini ujian, ini ini sesuatu yang kita anggap menyedihkan. Tidak ada yang mengatakan alhamdulillah kamu bangkrut. Tidak ada. Jadi seolah-olah kurangnya harta itu kita anggap sebagai kekurangan, keburukan. Bertambahnya harta kita anggap sebagai tanda orang ini bertambah kebaikannya. Ini salah, pemikiran yang salah. Bukan dengan itu. Ya, ini tentu saja bisa bertambah harta, bisa kebaikan, iya kan? Kalau dia mensyukuri. Tapi ada kemungkinan juga bisa fitnah. Jadi sesuatu yang masih ada dua kemungkinan tidak boleh kita seolah-olah menyikapi ini pasti baiknya. Nah, ini salah satu di antara wujud manusia itu dalam menilai pun pakai hawa nafsunya. Saya pernah sakit dan saat sakit saya merasa akan mati. Lalu saya ketakutan karena amal ibadah saya selama ini tidak diterima oleh Allah. Yang saya ingat waktu sakit saya kurang bersedekah. Apakah pada saat itu iman saya berkurang karena takut mati? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengingat amal-amal kita itu rasa takut yang benar. Ya. Rasa takut yang benar, cuman kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala harusnya kita memahami bahwa ketakutan kita itu yang bisa mengatasinya adalah cuma dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kita takut amal-amal kita kurang, minta kepada Allah karena Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mohon kepada Allah agar dimudahkan dengan bertobat kita bisa memperbaiki diri kita, meninggalkan kita dosa-dosa kita di masa lalu karena Allah yang menjanjikan, ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jadi kita optimis karena kita dekat dengan Allah. Semua rasa takut kita selesaikan dengan dekat kepada zat yang kita takuti supaya Dia menyelamatkan kita dari apa yang kita takutkan. Coba kita renungkan doanya Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih
riwayat Imam Muslim yang beliau baca ketika salat malam. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Takut kemurkaan Allah, cari keridhaannya. Jadi kembalinya kepada Allah juga. Wa bi mu'afatika min uqubatika, dan aku berlindung dengan pemaafanmu dari siksaanmu. Ingin lari dari siksa Allah tidak bisa, karena kita tidak akan bisa lepas dari kekuasaannya. Caranya adalah supaya tidak mendapatkan azabnya, berlindung dengan pemaafannya, minta pengampunannya. Wa a'udzu bika minka, ini kesimpulannya yang terakhir. Aku berlindung kepadamu darimu ya Allah. Masya Allah kan? Berlindung kepada Allah dari siksaannya. Jadi orang yang takut kepada Allah, cara menyelesaikannya adalah dengan semakin dekat kepada Allah. Karena kita takut kepada Allah tidak bisa kita lari. Beda kalau kita takut kepada makhluk, kita lari, menjauhkan diri darinya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang bisa luput dari kekuasaannya? Tidak ada, ya. Makanya kalau kita memiliki rasa takut seperti ini, kita harus segera ingat bahwa yang bisa menyelamatkan kita dari semua ketakutan itu adalah dengan segera kembali dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam beberapa majelis ilmu yang kami hadiri, seringkali terjadi penjelasan yang berbeda-beda dari ustadz narasumber. Contoh perayaan maulid, boleh atau tidak? Pertanyaannya, bagaimana menyikapi perbedaan tersebut mengingat kita tidak punya kemampuan mengujinya atas perbedaan itu. Antum punya kemampuan, ya, kita punya kemampuan. Urusan dunia saja kita bisa pelajari, kita bisa usahakan tanya. Kalau kita sungguh-sungguh kita akan dapatkan. Perbedaan pendapat tadi kan mesti ada dalilnya masing-masing ketika menyebutkannya. Makanya saya katakan, Anda itu belajar agama terbiasa dengan dalil, atau paling tidak terbiasa dengan nukilan para ulama. Kalau seandainya ustadz yang menyampaikan tentang hal ini, contoh masalah maulid, jelas-jelas para ulama semua sepakat tentang tidak bolehnya hal ini. Bayangkan tidak ada di zamannya Imam Syafi'i, tidak ada di zamannya Imam Ahmad, tidak ada di zamannya para ulama salaf. Bagaimana ini dikatakan boleh? Dari asalnya dari mana? Ya. Jadi yang mengatakan boleh apa dalilnya? Coba minta nukilan dari dia, dari ulama yang terdahulu. Kan kita sudah punya kaidah, Islam ini Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Siapa itu salaf? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah sekarang ini belum ada di zamannya mereka. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi ibadah yang diperbolehkan? Ya. Jadi caranya untuk membedakan hal tersebut adalah lihat dalil yang disampaikan dan nukilan dari para ulama terdahulu yang dibawakan oleh ustadz tersebut. Mohon tanya, bagaimana kalau saya sholat tahajud ada keinginan untuk meminta kemudahan untuk anak-anak kita agar dapat kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan dimudahkan kuliahnya, jodohnya, dan lain-lain. Saya sudah katakan, kalau itu yang kita minta adalah menyangkut urusan agama, itu kan bukan dunia namanya. Kita menginginkan misalnya agar anak kita dimudahkan, baginya kebaikan-kebaikan urusan dunia akhirat. Kira-kira yang kita masukkan di sini apa? Kan imannya terjaga, sholatnya rajin, iya kan? Itu boleh, berarti bagus. Kita berdoa kepada Allah SWT minta hal tersebut. Yang salah itu coba kalau kita minta supaya nanti anak saya jadi orang kaya, supaya nanti dia bisa punya mobil ini, supaya nanti dia bisa begini. Ini kan yang keliru. Karena belum tentu ketika dia menjadi orang seperti ini dia menjadi baik. Terbukti banyak orang yang seperti ini justru celaka dan lalai, naudzubillahi min dzalik. Nah, apakah membaca Al-Fatihah yang diniatkan kepada ahli keluarga kita yang sudah wafat termasuk satu penyimpangan dari sunnah Rasul? Iya, jawabannya penyimpangan dari sunnah Rasul. Benarkah semua anak yang meninggal di bawah umur kelak akan menjemput orang tuanya di dalam pintu surga dan dimasukkan kita ke dalam surga walau orang tuanya ahli maksiat? Tidak ada dalil yang menyebutkan ini. Anak yang meninggal sebelum balik itu yang rajih memang dia menjadi ahli surga. Ya. Kalau anaknya orang muslim, dia akan mengikuti orang tuanya. Anaknya orang kafir saja, menurut pendapat yang terkuat, sebelum dia balik itu masuk surga tempatnya. Karena ada hadis-hadis sahih yang menyebutkan demikian. Ada kisah Isra Mi'raj ketika Nabi SAW melihat di langit Nabi Ibrahim dikelilingi banyak anak-anak kecil. Setelah beliau bertanya kepada malaikat Jibril mengatakan,
Hum kullu mauludin matu alal fitrah. Itu adalah semua bayi yang mati di atas fitrah, yakni belum dewasa, belum balik, belum kena dosa. Sampai pun anak orang kafir. Adapun anaknya orang muslim juga mengikuti orang tuanya, itu jelas. Cuman tadi apakah dia menyambut orang tuanya di pintu surga? Kalau ada dalilnya kita tetapkan. Saya sendiri belum tidak ingat ada dalil yang menyebutkan seperti itu. Cuman secara umum anak-anak itu ya yang meninggal sebelum balik, dia bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Syaratnya orang tuanya adalah orang yang pantas mendapatkan syafaat, yaitu bertauhid ya, dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kalau tadi dikatakan meskipun orang tuanya pelaku maksiat, bagaimana kalau dia berbuat syirik? Batal, tidak memenuhi syarat dia. Karena yang namanya syafaat itu harus terpenuhi syarat pada dua belah pihak. Pemberi syafaatnya sudah Allah izinkan, malaikat Allah izinkan, para nabi dan para rasul, termasuk anak kecil, seorang orang tua yang anaknya meninggal sebelum balik, ya 2 orang atau lebih bisa memberi syafaat. Ini yang memberi syafaat sudah ada. Sekarang yang menerima syafaat harus memenuhi syarat juga. Karena Allah menyebutkan 2 hal ini dalam Al-Quran. Yauma idzin la tanfa'us syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu wa radiyalahu qaula. Pada hari kiamat tidak akan bermanfaat syafaat kecuali terhadap orang-orang yang Allah berikan izin kepadanya dan Allah ridhoi ucapannya. Diridhoi keyakinannya, tauhidnya benar, tidak berbuat syirik, kemudian pengamalannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi insya Allah cukup sampai di sini kajian kita. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.